wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Transformasi TV dimanapun Anda berada. Saat ini di tengah-tengah kita hadir Bapak Srianto Ahmad. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Sehat selalu Bapak? Sehat. Enggak lelah ya ternyata. Santai aja. Ya, karena kami memantau Bapak ini banyak sekali kegiatannya akhir-akhir ini menjelang Pilpres ini ya mungkin ya. Iya. Ya, karena di samping beliau sebagai seorang pimpinan redaksi, beliau juga seorang aktivis. Ya, oke, bincang-bincang malam ini kita akan mengarah kepada pesta demokrasi. Mungkin persiapan ini ya. Karena seperti apa yang pernah kita tayangkan dulu dengan tema Margogondo Nagih Janji. Nah, ini saya ingin melanjutkan ini Bapak dengan Nagih Janji itu. Apakah janji ini sudah terpenuhi atau memang sudah ada gambaran sosok-sosok yang nantinya akan maju ke Pilpres sebagai penerus Jokowi? Ya, kemarin kan sudah saya kan di Margogondo Nagih Janji. Terus Yeah. yang kedua, pelanggut Jokowi itu dengan kata kunci Noto Nagoro. Nah, sekarang ini ada terontong-terontong ya, karena September atau Oktober itu kan mulai Pilpres atau katakanlah calon-calon pasangan itu mulai dilegalkan atau disahkan atau ditetapkan karena batas waktunya sekitar bulan Oktober. Nah, makanya saya melihat dari hasil survei, dari beberapa kajian survei, bahkan juga dari beberapa ormas atau para pakar atau para sosiolog atau para politikus, ini kan juga sudah banyak mengamati ya. Tetapi kalau kami, karena kami berbicara dari sisi ya artinya kemarin dari sisi Joko Joyoboyo ya, artinya begini. Artinya kenapa saya tertarik dengan Joko Joyoboyo itu persoalan biar kita itu ada sesuatu menganalisa, bukan artinya itu harus pasti ya. Menganalisa biar kita itu juga tidak terjebak dalam urusan yang sifatnya itu ya artinya itu membela sana sini atau kita jadi biar independen ya. Maka ini kami melihat bahwa dalam Joko Joyoboyo ini ada istilah di samping Satrio Piningit itu ada istilah yaitu Joko Wirang. Ini saya ingin tahu ini Joko Wirang yang dimaksud siapa Pak? Karena di sini kemarin kan pada waktu di dalam sambutannya ya Bapak pidato di Margogondo, Bapak Jokowi selaku Ketua Pembina Projo itu menyampaikan ada sinyal-sinyal karena rambut putih itu loh Pak. Nah itu apakah mengarah ke si rambut putih yang notabene GP itu ya, mohon maaf berinisial GP itu, ataukah ada yang lain? Karena pada era sekarang ini yang mendekati Pilpres sudah mulai mendekati ini perjalanan itu muncul nama-nama baru. Nah apakah mohon maaf ini Bapak Prabowo gitu yang diindikasikan atau kalau bisa disimpulkan seperti itu sebagai Joko apa tadi Pak? Joko Wirang. Joko Wirang. Jadi begini, kalau kita melihat kan kemarin itu bacaannya tentang Satrio Piningit, Satrio Piningit Nagih Janji. Nah sekarang kita berpikir yang mudah aja bahwa apa yang menjadi sekarang wacana sekarang ini dari beberapa kandidat, walaupun itu belum calon ya, baru bakal calon, tapi setidaknya masyarakat itu sudah melihat bahkan sudah mendesain itu ada gambaran dari elektabilitas itu 3 ya, Bapak Prabowo, Bapak Ganjar, Bapak Anies. Tapi dulu kami mengungkapkan bahwa yang namanya kepemimpinan di era Indonesia Nusantara itu adalah terah priayi, terah abangan, dan juga terah santri. Jadi terah priayi sudah, terah santri sudah, terah abangan sudah. Dan kita artinya bahwa nanti soal kepemimpinan itu bergilir. Nah sekarang Joko Wirang bahkan dulu kemarin ada terah militer, terah sipil. Ya, sekarang kalau kita mengacu kepada titik kata kuncinya yaitu Satrio Joko Wirang, ya mungkin para pemirsa, para audien, masyarakat kan sudah bisa membaca siapa calon-calon presiden ini yang pernah, artinya Joko Wirang itu dalam istilah
di dalam babat tanah Jawa itu biasanya satrio atau ratu itu yang kalah perang, terus akhirnya dia lari untuk mencari guru, mencari kasetren atau mencari strategi lain agar bisa pulang kepada negerinya. Nah, makanya kalau dari gambaran seperti itu masyarakat bisa akan membaca ya Satrio Joko Wirang ini siapa kan ya, gitu. Itu makanya. Makanya kami intinya bahwa sekarang orang yang namanya Satrio Joko ini mesti orang yang pinilih dan artinya itu dia sudah mengalami apa ya pahit getirnya sebuah kehidupan yang getir kehidupan. Nah, makanya saya mengatakan di tema kali ini adalah Satrio Joko Wirang yaitu netepi janji suci. Ya, makanya lah ini bagaimana? Apakah nanti Satrio Joko Wirang bisa netepi janji suci? Lah kita lihat BNC gitu. Nunggu episode berikutnya. Gitu. Tidak ada tambahan lagi nih Pak. Ya, mungkin siapa sih sosok Satrio Joko Wirang gitu loh Pak. Ya itu memang kami melakukan suatu kajian ini agar menjadi pertanyaan terus, tapi kita penuh analisa dari sisi kajian analisis elektabilitas, dari sisi ilmu tipten, dari ilmu sosial, dan juga kembali ke persoalan masalah bahwa hakikat sebuah kehidupan, artinya kepemimpinan atau terah keprabon. Nah, keterabon ini nanti siapa yang dapat wahyu, yaitu wahyu hidayat, wahyu keprabon ini siapa? Ya, sebagai pelanjut. Siapa pelanjut Jokowi ini? Kalau kemarin Noto Nagoro, lah ini dari kata kunci Nagoro. Lah pemirsa kan tahu sendiri kata kuncinya Nagoro. Noto Nagoro. Lah itu akhir kata yang bisa kata kunci Noto Nagoro ya nanti di episode berikutnya. Itu ya. Ini masih pertanyaan ini juga. Berarti ini belum terjawab. Ya, masih. Tapi ya masyarakat tentunya karena episodenya belum selesai kan. Masih tapi ada kata kunci Joko Wirang netepi janji. Ya. Ya mudah-mudahan nanti janjinya akan segera dilaksanakan karena ini rakyat juga menunggu ini Pak sebenarnya. Harap-harap cemas ini kan. Mereka kan juga punya jago masing-masing kan ya. Masing-masing masyarakat karena negara kita adalah negara demokrasi, setiap aspirasi rakyat pasti akan ditampung. Demikian ya Pak ya. Dan kita tunggu episode berikutnya kelanjutan dari Satrio Joko Wirang. Siapa sih nanti yang akan maju sebagai pelanjut Jokowi yang tentunya diharapkan masyarakat untuk memajukan bangsa ini di segala bidang. Tentunya sosok pemimpin yang memang betul-betul mampu memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya dan Bapak Srianto Amar atas kehadirannya. Selamat malam.